Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Warga Pringsteu digegerkan dengan air PDAM yang menyembur tinggi. Geger, air menyembur dengan ketinggian melebihi bangunan rumah di tepi jalan Komplek Pasar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsteu, Lampung, pada Selasa 22 Februari 2022. Air tersebut berasal dari pipa distribusi air PDAM Sepagasan yang dikerjakan oleh Balai Pemukiman Prasarana Wilayah Dirjen Cipta Karya. Camat Banyumas Hartoyo membenarkan soal terjadinya kebocoran pipa distribusi air PDAM tersebut. Hartoyo mengungkapkan, kebocoran tersebut terjadi karena pipa tidak kuat menahan arus air distribusi. Menurutnya, jebolnya pipa tersebut sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada Sabtu 19 Februari 2022 lalu, pipa tersebut sudah jebol. Menurutnya, titik jebolnya pipa ini terjadi di lokasi yang sama. Oleh karena itulah, ia meminta perbaikannya supaya dilakukan lebih maksimal lagi. Ia mengaku bila awalnya jebolnya pipa induk PDAM tersebut tinggi hingga sekitar 5 meteran. Begitu mengetahui jebol, lanjut Hartoyo, sehingga dimatikan di bagian induk distribusinya, sehingga air berangsur-angsur mengecil. Akibat jebolnya pipa tersebut, jalan di komplek pasar itu agak sulit, yakni karena becek dan juga licin. Ia berharap sesegera mungkin dilakukan perbaikan. Diketahui peristiwa semburan air dari pipa distribusi air PDAM tersebut sempat diabadikan oleh warga dan beredar melalui media sosial. Berita selanjutnya, Pemkot Bandar Lampung gratiskan tagihan PBB senilai 50 hingga 100 ribu rupiah. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggratiskan bagi wajib pajak dengan tagihan pajak bumi bangunan atau PBB senilai 50 hingga 100 ribu rupiah. Wali Kota Eva Duyana setelah penyerahan SPPT kepada para camat se-Bandar Lampung di Gedung Semera Go pada Selasa 22 Februari 2022 menyatakan bahwa bagi masyarakat dengan pajak PBB 50.000 hingga 100.000 rupiah digratiskan pembayarannya. Sementara untuk PBB senilai 100.000 sampai dengan 300.000 rupiah akan diberikan 30% potongan. Lalu PBB sebesar 300.000 hingga 500.000 rupiah diberikan potongan 25%. Dengan potongan ini harapannya masyarakat Bandar Lampung bisa lebih giat lagi membayar pajak. Kepada para ASN untuk memberikan contoh bagi masyarakat dan tolong kerjasamanya juga di masa pandemi bisa berjalan dengan baik. Dirinya juga mengharapkan kolaborasi dengan Forkompinda kepada masyarakat untuk bisa bekerja sama di masa pandemi ini. Harapannya virus Omikron ini bisa berlalu, apalagi Maret 2022 ini puncaknya dan tracing ada yang terpapar. Diharapkan agar setelah Maret ini bisa landai dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Berita selanjutnya, banyak anak-anak antri dalam operasi pasar minyak goreng di Lampung Selatan. PT Domus menggelar operasi pasar minyak goreng bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Lampung Selatan menyediakan 200 dus minyak goreng. Operasi pasar minyak goreng tersebut diselenggarakan di Gor Wai Handak, Kelurahan Wai Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada Selasa 22 Februari 2022. Pantauan di lokasi, ratusan orang mengantri untuk mendapatkan minyak seharga Rp25.000 per 2 liter. Dalam antrian tersebut terdapat banyak sekali anak-anak yang ikut mengantri supaya mendapatkan harga minyak yang murah tersebut. Di sisi lain, operasi minyak yang sejatinya diperuntukkan untuk warga ini disusupi oleh beberapa pegawai yang berpakaian dinas. Dalam operasi pasar minyak goreng tersebut, warga hanya boleh membeli maksimal 2 minyak kemasan ukuran 1 liter dan setelah mendapatkan minyak, tangan warga ditandai dengan tinta biru agar tidak terjadi pembelian double.
Sempat terjadi saling desak-desakan antar warga yang berebut minyak murah tersebut. Satgas COVID-19 dari unsur kepolisian dan Satpol PP beberapa kali mengingatkan warga menggunakan pengeras suara untuk tetap dapat menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Manajer marketing PT Domus, Yuli, mengatakan pihaknya menyediakan 200 dus dalam operasi pasar yang diselenggarakan di Gorway Handak tersebut. Yuli mengatakan operasi pasar ini dapat terlaksana berkat kerjasama pihaknya dengan DPM PTSP Kabupaten Lampung Selatan. Di sisi lain, puluhan warga yang tidak kebagian jatah membeli minyak 2 liter dengan harga Rp25.000 tersebut hanya bisa pasrah dan meninggalkan area operasi pasar minyak goreng dengan wajah penuh kecewa. Seperti tampak di wajah Rizka, warga Waiurang, yang mengaku kecewa tidak kebagian untuk membeli minyak dengan harga murah tersebut. Berita selanjutnya masih dalam operasi pasar minyak goreng. Operasi pasar di Tulang Bawang diutamakan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemkab Tulang Bawang melalui Dinas Perdagangan setempat menggelar operasi pasar minyak goreng di lapangan BMW Sport Center Menggala pada Selasa 22 Februari 2022. Operasi pasar minyak goreng ini menyasar beberapa kecamatan di wilayah Tulang Bawang. Pada tahap pertama, operasi pasar yang bekerja sama dengan pihak ketiga ini berlangsung di Kecamatan Menggala dengan jumlah terbatas. Dengan keterbatasan stok minyak goreng, operasi pasar selanjutnya akan mengakomodir perwakilan warga yang ada di kecamatan penyangga yang dekat dengan operasi pasar. Pada pelaksanaan operasi pasar minyak goreng ini diproduksi kepada warga yang memang benar-benar membutuhkan, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dengan digelarnya operasi pasar minyak goreng ini, Winarti mengatakan minimal masyarakat bisa merasakan hadirnya pemerintah di situasi sulit seperti saat ini. Pada pelaksanaan operasi pasar minyak goreng ini, Pemkab Tulang Bawang mendapat kuota 9.500 liter minyak goreng dari distributor. Dengan harga jual senilai Rp14.000 per liter, warga dengan jumlah maksimal yang didapat yakni 2 liter. Berita selanjutnya datang dari Pesawaran. Mobil curian dengan modus rental ditemukan. Polres Pesawaran mendapati barang bukti pencurian mobil dengan modus rental. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengungkapkan, pihaknya mengamankan barang bukti mobil Toyota Avanza berwarna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BE1078AAG. Menurutnya mobil ini dirental oleh pelaku selama 5 hari. Selama itulah pembayaran berjalan dengan lancar. Namun setelahnya pelaku mulai berbelit-belit saat ditagih pembayaran rental. Akhirnya pelaku mulai susah dihubungi. Lantas korban bernama Andri Gunawan yang berusia 41 tahun merupakan warga Kelurahan Sukarame 2 Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, melapor ke Satreskrim Polres Pesawaran. Atas laporan tersebut, Polres Pesawaran melakukan penyelidikan. Kemudian polisi mendapat informasi dari warga yang telah menemukan mobil tidak bertuan. Mobil jenis Toyota Avanza ditemukan di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon. Kondisi mobil tersebut ditinggalkan begitu saja karena tidak bisa dinyalakan. Setelah berkoordinasi dengan kepala desa setempat, polisi membawa barang bukti kendaraan tersebut ke Polres Pesawaran. Kini pelaku yang meninggalkan mobil rental itu masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyanto Husin mengimbau masyarakat yang memiliki usaha rental mobil agar lebih berhati-hati. Berita selanjutnya datang dari Lampung Selatan. Pelaku pencurian motor diamankan pihak kepolisian. Tekap 308 Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan Saprudin, berusia 44 tahun yang merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat di rumahnya di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 21 Februari 2022.
Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan Saprudin pelaku pencurian motor. Menerima laporan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor polisi BE7105FV dengan korban Sarifudin berusia 35 tahun yang merupakan warga Desa Canti, Kecamatan Rajabasa pada Sabtu 19 Februari 2022 sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Usai kejadian, korban melapor ke SPKT Polres Lampung Selatan dan pihaknya langsung ditindaklanjuti. Hendra menjelaskan, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku pada Senin kemarin. Saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak dapat mengelak. Setelah petugas juga berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatannya, yakni Yamaha Mio dengan nomor polisi BE7105FV milik korban yang dicuri dari rumah korban. Hendra mengatakan pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.